SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, sekolahnya para juara berakhlak Qur'ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Selih-Selihah, anak-anak hebat, cerdas generasi Qur'ani? Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, sudah siapkah kamu belajar hari ini? Jika sudah siap, siapkan perlengkapan untuk belajar hari ini. Lalu jangan lupa berdoa. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 1. Silakan menyimak dengan sungguh-sungguh video pembelajaran berikut ini. Semangat Selih-Selihah! Perhatikan gambar dan simak teks bacaannya. Pertumbuhan hewan. Gambar apakah ini? Ya, gambar angsa. Angsa merupakan salah satu makhluk hidup dari jenis unggas. Di antara unggas yang lainnya, angsa memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Pada waktu menetas, tubuh anak angsa telah tertutup bulu halus yang masih bertahan 2-6 minggu. Lalu berganti bulu muda, selanjutnya bulu untuk terbang yang tumbuh paling akhir pada usia antara 5 minggu sampai beberapa bulan. Nah, jadi anak-anak, angsa itu tumbuh melalui beberapa fase. Fase selanjutnya adalah angsa muda telah menyerupai angsa dewasa pada usia 6 bulan. Saat itu tidak bisa lagi dibedakan antara angsa muda dan angsa dewasa dari bulu dan ukurannya. Untuk mengetahui angsa dewasa, mereka memiliki tanda berupa kulit yang tidak ditutupi bulu di antara mata dan paruh. Angsa bernafas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Setiap hari angsa diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh angsa bertambah besar dan mengalami pertumbuhan. Selain angsa, hewan apa saja yang memiliki ciri seperti angsa? Ya, ayam, bebek, angsa, dan burung merupakan kelompok unggas. Selain tumbuh, hewan juga berkembang. Hal apa saja yang mempengaruhi perkembangan ayam? Berikut ini hal yang mempengaruhi perkembangan ayam. Yang pertama, makanan dan minuman. Lalu ada apa saja ya? Apakah suhu dan udara juga mempengaruhi perkembangan ayam? Ya, suhu udara mempengaruhi pertumbuhan ayam. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Nah, siapa yang suka menggambar hewan? Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Kamu boleh membuat hewan apa saja yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan ya anak-anak. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam sebagai berikut ini. Lalu cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Nah, jadi anak-anak sembari memperhatikan garis, kalian juga langsung mempraktekkan garis yang ada pada video ini. Nah, perhatikan. Yang pertama, dari kertas kosong kalian belajar membuat garis vertikal dari atas ke bawah. Yang kedua, dari kertas kosong kalian belajar membuat garis horizontal dari kanan ke kiri. Dan yang ketiga, dari garis kosong kalian membuat garis setengah lingkaran atau melengkung. Nah, untuk menggambar ayam, kalian dapat mengikuti langkah berikut ini. Yang pertama, kalian membuat lingkaran. Yang kedua, membuat leher dan bulunya. Yang ketiga, membuat kepala dan kakinya. Yang keempat, membuat sayap dan jalunya. Yang kelima, membuat ekor, mata, dan mulutnya, dan yang terakhir mewarnainya. Nah, sedangkan untuk menggambar anak ayam, kalian dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini yang sudah Ibu tunjuk pada video ini.
Nah, selain menggambar, ternyata Udin juga memelihara ayam. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Hayo, siapa yang tahu? Ya, di sini Udin memiliki 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Nah, masing-masing pasangan ayam betina dan ayam jantan tersebut bertelur sebanyak 10 butir. Nah, telur tersebut dierami selama 21 hari sehingga menetas menjadi anak ayam. Jadi, berapakah banyak anak ayam Udin semuanya? Ya, di sini Udin memisahkan menjadi 2 kandang ayam. Kandang ayam yang pertama berisi pasangan ayam betina dan jantan dengan 10 anak ayamnya. Dan kandang ayam yang kedua berisi induk ayam jantan dan betina beserta 10 anak ayamnya. Nah, jika kita jumlahkan kandang ayam pertama 10 dan kandang ayam kedua 10 sama dengan 20. Nah, jika dibuat dengan kalimat matematikanya, kita dapat membuatnya menjadi perkalian. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah karena di sini 10-nya ada 2, maka 2 dikali 10, maka hasilnya 20. Sudah paham belum? Agar lebih paham, mari kita bahas contoh soal lagi. Nah, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, berapakah jumlah semua ayam Udin? Perhatikan, ada 3 kandang ayam. Setiap kandangnya berisi 12 ekor ayam. Lalu kita jumlahkan 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Dalam perkalian dapat ditulis 3 dikali 12 sama dengan 36. Karena 12-nya ada 3, maka ditulis 3 kali 12 sama dengan 36. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. Contohnya, 2 dikali 210 sama dengan titik, titik, titik. Nah, sifat pertukaran perkalian. Di sini kita dapat menggunakan sifat pertukaran perkalian. 2 dikali 210 kita tukar dengan 210 dikali 2 agar lebih mudah. Kemudian ditulis dalam perkalian adalah 2 kali 210 sama dengan titik, titik, titik. Kita buat susun panjang. 210 sama dengan 200 sebagai angka ratusan, 10 sebagai angka puluhan, dan 0 sebagai angka satuan. Kemudian kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, lalu jumlahkan hasilnya. Yang pertama, 2 dikali 200. Kita cukup mengalihkan angka paling depan pada bilangan ratusan, yaitu 2 dikali 2. Kemudian kita tambahkan angka 0 di belakang angka ratusan tadi, sehingga 2 dikali 200 sama dengan 400. Yang kedua, 2 dikali puluhannya, yaitu 10. Sama seperti tadi, kita cukup mengalihkan angka depannya, yaitu 2 dikali 1 dan menambahkan angka 0 di belakangnya. Jadi 2 dikali 10 sama dengan 20. Kita susun sesuai dengan nilai tempatnya. Dan yang ketiga, 2 dikali angka satuannya, yaitu 0. Maka 2 dikali 0 sama dengan 0, karena berapapun bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0. Kemudian kita jumlahkan 0 ditambah 0, 0 sama dengan 0. 0 ditambah 2 sama dengan 2. Dan 4
tidak ada pasangannya menjadi 4. Jadi hasilnya 2 dikali 210 sama dengan 420. Cara lainnya, 2 dikali 210 atau 210 dikali 2 kita bisa menggunakan cara susun bawah. Jadi 210 dikali 2 sama dengan kita kalikan angka yang paling belakang atau dari satuannya. Jadi kita semuanya angkanya dikalikan dengan angka 2. Kita mulai dari yang paling belakang atau satuannya. 0 dikali 2 sama dengan 0. Yang kedua, puluhannya kita kalikan dengan angka 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, kita tulis di bawah angka 1. Dan yang terakhir, angka paling depan yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Angka 4 kita tulis di bawah angka 2. Jadi hasilnya sama dengan tadi. 210 dikali 2 sama dengan 420. Nah, sudah paham kan anak-anak? Kalian boleh memilih cara mengerjakan perkalian dengan cara 1 atau 2 yang menurut kalian paling mudah. Alhamdulillah, materi pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.